Masya Allah, hebat, keren, keren, keren. Kalau kau senang hati bilang sehat. Kalau kau senang hati bilang kuat. Kalau kau senang hati dan tenang begitu. Kalau kau senang hati bilang cerdas. Kencang amat, mantap. Kalau kau senang hati bilang Allah. Siapa nama nabimu? Apa nama agamamu? Siapa nama musuhmu? Setan. Siapa nama musuh kita? Siapa yang sering ganggu sholat? Siapa yang sering ganggu baca Quran? Siapa yang nyanyi di depan? Siapa yang nyanyi di depan? Kok bilang setan? Kelas berapa nih? Kelas 2. Waduh, kelas 2 bilangnya setan. Udah rapi begini, udah ganteng begini. Astagfirullahaladzim. Emang gak ada namanya sih ya, jadi belum kenal. Kalau gitu kita kenalan dulu aku ya, boleh? Boleh? Hah? Kalau enggak nanti ketemu di jalan, naik motor kakaknya. Nanti menyapanya begini. Assalamualaikum. Setan. Nggak boleh kita menuduh orang lain dengan kalimat yang buruk, nanti akan balik kepada kita. Kalau gitu kamu mau pisahkan satu seorang anak yang belum kenal nama kakak. Suatu hari pagi itu ayam berkokok. Itu sapi. Sampai batuk-batuk. Dari kejauhan, enggak ada di sana. Halo, hai abang, enggak ada di sana. Ini lagi cerita ya. Dari kejauhan ada anak lari mendekati kakak karena belum kenal nama dan dia nggak main salah sebut. Bukan begini. Hah, setan! Astagfirullahaladzim. Enggak, setan itu musuh kita, musuh Allah, musuh Nabi Muhammad. Dia cuma manggil nama aja, manggil. Kalau yang lebih besar manggilnya kakak, kalau yang lebih kecil manggilnya adik. Ini manggilnya kakak. Siapa namanya itu? Aku kenal dulu. Anaknya jatuh dibangunin, bangun. Aduh, makanya jangan lari-larian. Maaf kak. Sakit ya lututnya? Sakit nih lututku. Masa lutut di sini? Ya salah ya. Emang di mana? Di sini. Yang mana? Yang ini. Sampai batuk-batuk tawannya. Akhirnya dia nanya, kenapa kamu lari-lari sampai jatuh-jatuhan? Harusnya tenang saja, jangan tergesa-gesa. Ya kamu minta maaf. Ya dimaafin. Kenapa? Teman-temanku ini. Teman-teman aku belum kenal sama kakak, jadi aku mau kenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Bukan, tak kenal maka tak sayang. Oh, iya. Maka namanya siapa? Namanya? Ya. Yang ini? Ya. Yang baju biru? Ya. Yang pegang mic? Iya.
nggak boleh marah-marah. Mau masuk surga nggak? Mau. La tabdok walakal jannah. Kalau mau masuk surga jangan marah-marah. Ya kan maafin aku. Namanya kamuis, itu pemberian orang tua. Muis pakai S ya, jangan pakai Z. Kalau pakai Z itu asmaul husna. Kalau S muis. Oh gitu. Muis itu ada singkatannya. Maksudnya? Mu itu apa? Is itu ada panjangannya. Oh, apa tuh? Mu itu adalah muka. Oke, muka. Kalau is? Is adalah artis. Jadi kepanjangannya tahu? Tahu. Muis. Bukan pengemis. Lah! Kok jadi muka pengemis? Nah ini Kak, maksudnya pengemis di hadapan Allah. Kita di muka bumi nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, nggak boleh berbangga diri. Harus menjadi pengemis di hadapan Allah. Kalau mau masuk surga. Oh iya, kamu keren juga. Aku. Alhamdulillah. Mana suaramu? Nah teman-teman, karena kamu tadi lewat beberapa menit, nah sepertinya karena juga mepet dengan Jumat, kamu akan melanjutkan dengan cerita. Sudah siap belum? Kakak-kakak salihah bisa dulu, kelihatan nggak kamu nih? Kehalangan ini ya. Ya udah nanti kamu bergeser kiri dan kanan ya. Pasang sabun pengaman, cekrek, luruskan lagi ya. Pasang sabun pengaman, cekrek. Oke, duduk paling rapi. Teman-teman, konsentrasi ya. Seperti biasa, apapun, ngaji, belajar, zikir, belajar, ngapal, selawatan dan sebagainya, butuh satu hal yang harus dikerjakan. Ada tahu nggak apa kira-kira? Wudu, boleh. Fokus. Nah, nanti abang boleh pulang duluan ya, ya. Iya teman-teman, mau sholat harus konsentrasi, mau zikir fokus, konsentrasi, khusyuk. Mau selawatan, mau belajar harus konsentrasi. Bayangkan ketika mau sholat, ada anak udah dengar azan, hayya 'alas sholat. Mama, aku ke masjid ya. Ibadah nih. Iya. Harus fokus. Iya. Sholat, ibadah, fokus. Iya. Ngaji, ibadah, fokus. Iya, Ma, aku mau berangkat ya. Hati-hati. Hah, bentar. Aduh. Aman sih ya. Langsung dia masuk ke dalam masjid, dibuka pintunya. Dia siap-siap sholat. Nih anak-anak, teman-teman, mau ibadah, sholat, kan ibadah banyak tuh, bukan cuma sholat. Termasuk hari ini taklim. Nggak fokus, maka yang terjadi seperti ini. Mama gangguin aja, aku mau sholat juga. Sate, kok sate? 1, 2, 3. Aku sholat dulu ya. Sholat dulu ya. Sholat dulu ya. Sholat dulu ya. Allahu Akbar. Iya. Boleh nggak kayak gitu? Wah, itu namanya bukan amal soleh, tapi amal salah. Amal apa? Amal apa? Sama seperti kita nih, kalau hari ini kita nggak tuntut dengan baik-baik, niatnya nggak lurus, nggak khusyuk, maka nanti cuma dapat jadi amal salah, nggak dapat poin dari Allah. Kita duduk dulu paling rapi ya, duduk paling rapi. Kita mulai dengan baca basmalah, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Niat kepada Allah, mudah-mudahan hari ini Allah memberikan nur, cahaya keilmuan buat kita ya. Sudah siap? Oke, biar fokus, biar tenang semuanya. Kalau kamu bilang awal, teman-teman tarik nafas. Kalau kamu bilang hujan, hembuskan. Paham itu? Paham itu? Coba ya, cek dulu. 1, 2
Ibu guru juga boleh ikut kalau masa kecil belum bahagia ya Bu ya. Hujan. Bukan begitu. Kalau kata Dr. Zaidul Akbar itu dilakukan pagi-pagi perlahan-lahan. Jangan begini. Nggak begitu. Biar paru-parunya bagus begini. Awal. Hujan. Dan juga jangan ke samping temennya. Ulang ya. Kontemplasi, relax, tenang, khusyuk. 1, 2, 3. Awal. Mantap Bang, keren. Hujan. Abang, konsentrasi. Iwan, awan. Relax dulu, baru kita mulai belajar. Hujan. Hujan. Awan. 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 Hujan. Ya Allah, kampus melihat di belakang ada ini. Pas disuruh keluarin, bukan di mulut kan? Ya. Topik 1. Sekali aja. Topik 1. Pakai suara ha kalau 1. Kalau 2, ha ha. Ya gitu ya. Kalau kakak bilang topik 3. Ya, siap. 1, 2, 3. Topik 1. Topik 1. Topik 2. Suatu hari teman-teman, zaman dahulu sebelum Nabi lahir, ada api, tahu api kan? Itu nggak bisa padam, selalu menyala di setiap harinya. Ada yang menyembah, namanya kaum Majusi. Kaum apa? Nanti bu guru Pak Guru akan review kembali diulang di sekolah ya. Kaum apa namanya? Dia nyembah api. Api, aku mau makan. Api, rambutnya kebakar. Dulu baru api, apinya menyala terus. Dan di Mekah banyak patung-patung. Suatu malam orang-orang pada kaget. Mama. Ada apa nak? Itu bulannya terang banget, Mak. Hah? Sebentar ayo. Ya Allah, ayah sini. Ada apa Ma? Lihat deh, bulannya itu terang sekali. Bulannya terang, tiba-tiba api yang tadi menyala berkobar-kobar, tiba-tiba langsung redup. Yang lagi nyembah api, mana Tuhan kita? Kok hilangnya? Mana ini? Kaget. Wah, apa yang terjadi nih? Dilihat malam itu begitu terang. Lalu kemudian ada kakek-kakek buka pintu, melihat begitu terang malam itu. Ini malam yang berbeda. Tidak seperti biasanya. Jazirah Arab seperti ini. Hei, warga Mekah semuanya keluar. Semuanya keluar. Ada kakek? Lihat, ini malam berbeda. Malam itu begitu berbeda. Suasananya sejuk, bulannya begitu indah. Jadi teman-teman bisa dibayangkan kalau ini lampunya banyak. Dahulu lampu-lampu belum ada, hanya ada obor. Jadi bisa dibayangkan kalau tempat nggak ada obornya berarti gelap. Saat itu semuanya terang bumi tersebut. Bumi Mekah terang gara-gara ada bulan yang begitu terang menyinarinya. Tak lama kemudian orang-orang kafir yang menyembah apa? Api lagi. Kalau api, kalau Majusi. Kalau kafir Quraisy nyembah patung. Lagi nyembah patung. Tiba-tiba patungnya bergerak sendiri, bukan bergerak, bergetar. Patungnya bergetar. Ada apa? Patung jatuh ini. Patung yang sebelah sana juga gerak.
ada satu rumah yang cahayanya masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalamnya ada seorang ibu yang sedang hamil tua, maksudnya dikit lagi mau lahiran. Ibu tersebut bernama Bunda Aminah. Aminah. Semuanya terduduk. Ini ada apa? Kacau sekali. Sebentar dulu. Lihat rumah Bunda Aminah. Apa? Ada cahaya potongan. Tak lama kemudian, ternyata ketika menjelang kelahirannya, itu kuda-kuda semuanya duduk, semuanya tenang, sampai terdengar suara tangisan dari bayi yang baru lahir. Langsung ada seorang kakek bernama Abdul Muthalib. Begitu bangga. Ya Allah, ini adalah hadiah terbaik yang aku miliki. Anakku telah meninggal dunia sebagai ayahnya. Siapa nama ayah anak ini? Abdullah. Anakku bernama Abdullah menikah dengan Siti Aminah, dan kemudian ia sudah meninggal. Hari ini ia telah memiliki anak, tapi anak ini telah tidak punya ayahnya. Akan aku beri nama Muhammad. Wah, langsung semuanya hari itu kaget. Ada orang-orang yang telah mendengar ada manusia terbaik lahir, akhirnya datang ke Mekah. Dan itu adalah hari tanda kelahiran manusia terbaik, yang siapa saja kalian mengikuti jejaknya, akhlaknya, pribadinya, insya Allah jaminannya adalah surga. Amin ya Rabbal. Muhammad kecil kemudian tinggal bersama ibunya saja, ayahnya sudah meninggal. Nah, setelah anak kecil di Mekah itu digendong, dibawa keluar. Tetangga-tetangganya Muhammad kecil membawa anaknya. Ayah, ya, ayo nih, nanti orang-orang desa akan datang mengambil anak kita dan merawat kita, dibawa ke desa. Oh iya, ayo semuanya. Ibu-ibu, anak-anaknya yang masih kecil dibawa keluar. Kita bawa anaknya dibawa ke desa. Oh, termasuk Muhammad kecil. Datanglah para pasukan, warga desa. Naik kuda, satu persatu mengetuk pintu-pintu rumah Mekah. Assalamualaikum, Bapak Ibu, selamat pagi. Yang dari desa? Iya. Ada bayi yang mau dibawa pulang? Oh, ada. Dibawa pulang. Lalu bayinya dibawa. Nah, toh, paman tolong jaga anakku. Siap. Ada lagi yang dibawa. Ibu, kami bawa ya. Ya, ini uangnya. Semuanya dibawa. Muhammad kecil masih digendong sama bundanya. Lalu Muhammad kecil telah ketinggalan oleh orang-orang desa. Ya Muhammad, cuma engkau yang belum dibawa ini. Anak-anak seusiamu telah dibawa oleh orang desa untuk dirawat di desa. Cuma kamu aja yang belum dibawa ini, ya Allah. Kenapa, coba ada yang tahu nggak kenapa beliau belum dibawa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Belum lahir. Hah? Karena baik, kurang tepat. Hah? Masih kecil. Belum ada duitnya. Apa sayang ini di belakang apa? Terlambat. Ya. Teman-teman, orang-orang yang dari desa melihat, kita bawa lagi aja. Mau bawa anak itu aja. Kayaknya anaknya wajahnya berbeda loh. Itu nggak ada ayahnya, pasti nggak ada duitnya. Ayo kita bawain aja. Ya udah, berangkat. Itu cuma sama ibunya, ayahnya nggak ada, berarti anak yatim. Udah, kita tinggal aja. Muhammad kecil nggak ada yang bawa. Sampai ada orang desa yang sudah mau pergi meninggalkan Mekah, berdua langsung suami istri itu bilang, istriku, iya suamiku, ada anak yang belum kita bawa. Kalau kita pulang ke desa nggak bawa anak yang kita rawat, kita malu. Yaudah, kita bawa itu aja. Ayah melihat anak yang tadi, melihat wajahnya begitu bersinar, tapi dia anak yatim, pasti nggak punya uang. Udah, nggak apa-apa,
kita ambil aja, kita bawa pulang aja. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita. Wah, langsung. Bunda ini namanya siapa? Namanya Muhammad. Maukah engkau membawa ini? Oh, baik, terima kasih. Tapi Muhammad ini sudah tidak punya ayah. Dia sudah yatim. Maukah engkau merawatnya? Baik, gak apa-apa Ibu. Lalu teman-teman, digendonglah sama bunda yang menyusui pertama kali Muhammad kecil. Siapa namanya? Bunda Halimah. Bunda Halimah membawa bayi tersebut. Ibu, kami berangkat. Baik. Lagi di jalan, istrinya bilang, suamiku berhenti. Shh, ada apa sih Bunda? Sebentar. Ada yang aneh nih sama bayi ini. Kenapa bayinya? Muhammad kok ringan sekali. Aku sudah biasa dan banyak anak kecil yang aku gendong pasti ada beratnya. Tapi ini dia tidak membebankan aku tidak terberatinya kepada ini, nggak berat sama sekali ini. Masya Allah mah, bener Bunda? Iya. Dilihat wajahnya, ya Allah, wajahnya sekali melihat ayahnya menuju ke depan pasti akan terbayang anaknya yang di belakang Muhammad kecil. Nah, sampai di rumah orang-orang yang tetangga di desa itu merayakan uang yang didapat karena dapat upah. Nah, sambil menyusui anak-anak yang dari Mekah. Muhammad kecil dibawa ke rumah Bunda Halimah, disusuinya. Walaupun Bunda Halimah nggak punya banyak uang, ikhlas merawat Muhammad kecil. Besok paginya pun tiba. Ayahnya keluar, suaminya keluar dalam keadaan yang sangat kaget. Halamanku, rumahku, kambing-kambingku. Bunda. Ya, aku lagi nyusuin Nabi Muhammad kecil ini. Sebentar, keluar. Akhirnya bundanya keluar. Kaget luar biasa teman-teman. Tadinya rumahnya gersang, kambingnya kurus-kurus, ontanya kurus-kurus, tidak menghasilkan susu kambing yang banyak. Akhirnya hari itu setelah menjelang 1 hari Muhammad tinggal di rumah Bunda Halimah, rumahnya berubah. Bukan rumahnya, maksudnya halaman rumahnya berubah. Di Mekah kan gersang, cuma pasir-pasir, gurun. Tiba-tiba ada rumput-rumput yang tumbuh dan dimakan oleh kambing-kambing, sehingga kambing-kambingnya menjadi besar. Pas dilihat gemuk-gemuk dan susunya melimpah, sehingga kalau susu kambing diminum menyehatkan Bunda Halimah, suaminya dan juga anak-anaknya. Kaget, ya Allah ya, kok bisa kayak gini? Nggak tahu ini kenapa bisa begini, aku heran. Mereka berdua melihat ke belakang. Siapa yang dilihat? Ternyata yang dilihat anak bayi yang bernama Muhammad. Mereka langsung masuk ke dalam melihat anak tersebut. Ayah, sejak aku gendong ini anak berbeda dengan anak-anak lainnya. Aku gendong ringan, aku susui ringan, tidak ada beban, aku nggak capek sama sekali, aku bahagia, senang sekali. Tiba-tiba rumah kita banyak rumput-rumput, kambing-kambingnya jadi besar, alhamdulillah. Kita berkah ya. Tahu berkah? Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Oh, tetangga-tetangganya pada lewat. Ayo kita jajan, yuk kita belanja. Sebentar sini. Lihat rumah Bunda Halimah. Kok aneh rumahnya? Iya aneh ya. Rumputnya tambah banyak, kambingnya jadi gede-gede dan banyak. Kenapa ini ya? Nggak tahu. Hebat sekali. Jangan-jangan itu bantuan jin kali ya. Kamu tahu nggak siapa anak yang dirawat sama Bunda Halimah? Namanya Muhammad. Oh, pasti dia anak yang hebat itu. Ini terangkan yuk. Kamu nggak boleh bohong sih. Akhirnya teman-teman, Bunda Halimah punya anak
anaknya jadi hebat. Bunda Halimah punya rumah, rumahnya jadi bagus, keadaannya jadi meningkat, dan kemudian jadi berkah. Alhamdulillah. Poin pertama, duduk paling rapi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Awan, hujan. Poin pertamanya adalah, teman-teman, Nabi Muhammad masih kecil. Lalu tiba-tiba ada dua orang mendekatinya, merawatnya, cinta, bahagia, ikhlas, jiwa tubuhnya, raganya kepada anak Muhammad kecil. Jadi apa? Kurang semangat. Jadi apa? Jadi apa? Jadi berkah. Kak, berkah itu apa tadi? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kak, dia Bunda Halimah enak bisa dekat sama Nabi Muhammad. Muhammad kecil, masih kecil. Lah kita Nabi Muhammadnya udah nggak ada. Beliau udah meninggal. Bagaimana aku bisa dekat dengan beliau supaya aku dapat berkah? Oh, ada caranya. Caranya seperti anak kecil yang kenalan sama kamu Is. Apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Ulang-ulang, 1, 2, 3. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita pengen sayang kepada Nabi Muhammad, walaupun beliau sudah nggak ada, maka kita harus kenalan. Ah, kakak, gimana kenalannya? Orangnya udah nggak ada. Baca ceritanya, dengarkan ceritanya, telaah ceritanya, pahami ceritanya, terus lakukan buat kehidupan kamu. Aku nggak ngerti. Kalau Nabi Muhammad berkata jujur, Aku berkata jujur juga. iya, berarti kamu mencintai Nabi Muhammad. Terus kalau aku mencintai Nabi Muhammad, Kamu bakal dapat berkah. Nabi tambah cerdas, tambah sehat, tambah kuat, tambah disayang oleh makhluk-makhluk lainnya, karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk seluruh alam. Tepuk tangan dulu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, pertama itu tentang keberkahan. Ada nih yang kedua nih, orangnya usul zaman jahiliyah. Nah, ini pesan Nabi Muhammad nih buat zaman sekarang nih. Teman-teman pernah tahu nggak tragedi kemarin saudara-saudara kita ada yang meninggal habis nonton bola? Tahu nggak? Sebabnya cuma satu, karena akhlaknya nggak dijaga. Padahal Rasul udah bilang, iya, Persibaya lawan Surabaya. Ada yang usia kayak kamu meninggal, padahal dia lagi asik-asik main bola. Ada yang nangis. Sebabnya apa teman-teman? Akhlak. Sebabnya apa? Akhlak. Kata Rasulullah apa teman-teman? Kamu bacakan nanti teman-teman ulang ya. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang mau jadi muslim terbaik, jaga lisannya dan tangannya. Jauh hari Nabi Muhammad sudah menyampaikan, lisan sama tangan. Apa-apa? Lisan sama. Rasulullah bagaimana, Kak? Suatu hari ada orang kafir. Teman-teman, Muhammad biasanya keliling Mekah nih, salaman, jenguk orang sakit, atau bercengkrama. Aku sebagai orang kafir gak suka sama Muhammad karena orangnya terlalu baik. Katanya dia nabi, kalau ngikutin bisa masuk surga. Aku mau tes, emang beneran dia orang baik. Akhirnya diambillah kotoran onta dimasukin ke dalam ember. Diambil, orang kafir naik ke lantai 2, dibuka jendela. Nabi Muhammadnya keliling. Habis itu siap-siap melempar. Tuh, Muhammadnya lewat. Lagi rumah tetangga aku nih. Habis ini dia lewat ini nih, depan rumah aku nih. Habis lewat depan rumah aku, kita siram. Setuju? Kamu bela-belain Muhammad bisa masuk surga? Mau saya? Dukung aku saja ya, kita lempar ya. Satu. Aku bilangin kepada kalian, kalau kalian terlalu cinta sama manusia yang nama ini, kalian bakal masuk surga bareng-bareng. Mau saya?
dibersihkan tubuhnya. Perhatikan nih teman-teman akhlaknya nih. Lagi-lagi akhlak. Lalu kemudian Nabi Muhammad lihat ke atas. Apakah tangannya mengepal? Tidak. Apakah mukanya merah dan ngotot begini? Enggak. Tapi Nabi Muhammad bilang, dia belum kenal aku. Nabi Muhammadnya pergi, orang kafirnya sebel, marah. Kok dia nggak marah ya aku sakitin? Baiklah, kalau begitu aku lemparin kotoran lagi. Besok dilempar kotoran lagi. Siap? Nggak lewat lagi. Satu. Masya Allah, kalian ini semangat banget sih. Paling rapi. Akhirnya teman-teman, Nabi Muhammad beberapa kali dilempari kotoran, tapi enggak apa teman-teman? Enggak marah. Enggak apa lagi teman-teman? Enggak marah? Enggak kena kan kena. Emang Nabi Muhammad begini? Enggak kena, enggak begitu. Enggak apa lagi teman-teman? Iya kan enggak marah udah. Selain enggak marah, enggak membalas. Nabi Muhammad emang begini. Enggak membalas. Iya pintar, Masya Allah. Dikira nih mau belain Nabi Muhammad nih. Habis itu orang kampung habis. Aman kamu sih. Apa saya? Sabar, pintar, tepuk tangan dulu semua. Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, duduk paling rapi. Dari sini kita belajar nih teman-teman. Pesannya terbaik dan kamu ingat betul. Mau cinta sama Nabi Muhammad, jaga dua, lisan dan tangan. Ulang-ulang, lisan dan. Pas keliling Nabi Muhammad, diketuk-ketuk pintunya. Wahai saudaraku, orang kafirnya lagi batuk-batuk, sakit. Siapa ini? Aku adalah orang yang sering kau lempari kotoran. Muhammad? Iya, bolehkah aku masuk? Aku dapat kabar dari saudara tetanggamu bahwa engkau sedang sakit. Bolehkah aku masuk? Orang kafirnya mikir, mau balas ya? Jangan, aku lagi melemah. Jangan. Oh tidak, aku tidak membalasmu. Aku membawa buah-buahan dan obat-obatan. Apa? Boleh aku masuk? Baik. Lagi mengek. Dibukalah pintunya. Teman-teman, Rasul melihat orang kafirnya terbujur kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Engkau sedang sakit wahai saudaraku. Dipegang keningnya panas. Kalau mungkin orang umum, mumpung lagi lemah nih, kita balas aja, kita siram ya. Setuju? Kemarin ngelakain aneh nih dia, kita siram aja lagi ya. Keren. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad angkat sedikit kepalanya, diberikan minuman terbaik, obat terbaik. Lalu kemudian apa kata orang kafir tadi? Sadaqta ya Muhammad, engkau benar. Aku punya teman nongkrong, aku punya teman mabar, aku cuma punya teman main, tapi nggak ada yang jengukin aku. Baru engkau satu-satunya yang menjenguk aku. Baiklah, wahai Rasulullah, aku mau masuk Islam, aku mau bersama engkau ya Rasulullah. Akhirnya dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah SAW menjaga lisannya, menjaga tangannya, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah teman-teman, kalian akan menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih tangguh, dan disayangi makhluk di muka bumi ini. Amin ya Rabbal. Jangan sampai seperti teman kamu ini, udah tahu pengen jadi pribadi yang tangguh, tapi malas-malasan mengikuti. Ya alhamdulillah, nggak mau ikutin Nabi
Nabi Muhammad jalannya. Kita panggilkan aja yuk sebagai penutup. Teman kampus namanya Marco. Yuk kita panggilkan Marco untuk alhamdulillah dikasih jalan ya. Marco untuk maju ke depan. Sini Marco. Ya, beri tepuk tangan buat Marco. Ya, alhamdulillah. Sini Marco. Dia ada di depan tuh. Semuanya duduk paling rapi. Oh, duduk. Dah, musiknya dimatiin. Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, duduk paling rapi. Marco, hari ini kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah hidupnya berkah. Terus, lalu kalau kita ngikutin perilaku Nabi Muhammad, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang disayang oleh manusia-manusia muka bumi ini. Terus, bisa masuk surga. Mau masuk surga nggak Marco? Oke. Ada syaratnya Marco. Syaratnya adalah, syarat yang pertama adalah, dengerin dulu. Syarat pertama adalah, udah ngantuk aja belum dijelasin. Syarat pertamanya, Rasul bilang, jagalah sholatmu agar engkau aman dalam ibadah yang lain. Kalau sholatnya aman, baik, bagus, insya Allah amal yang lain bagus. Marco sholat gak? Alhamdulillah. Beri tangan dulu buat Marco. Apa sih? Nggak ngeliat ya kamu ya. Marco sholat kan? Kasih tahu teman-teman. Marco sholat kan? Sholat. Apa sih? Marco sholat nggak? Enggak. Ya. Abang yang sebelah kiri, yang kelas 1 boleh duduk biar teman-temannya di belakang bisa melihat ya, sayang. Sabar ya. Yuk latihan bersabar. 1, 2, 3. Duduk paling rapi. Abang soleh duduknya. Ditanya nih Marco nih. Ternyata dia nggak sholat teman-teman. Marco emang benar nggak sholat? Enggak. Katanya mau jadi anak hebat. Katanya mau jadi pintar. Enggak. Hah? Lalu mau jadi apa? Onyet. Oh, jadi kamu nggak sholat jadinya? Enggak lah. Kenapa nggak sholat? Onyet. Keren kan? Lo kok keren sih? Kalau nggak sholat mau istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah aku minta maaf. Amin. Lah apa amin? Astagfirullah, istighfar. Alhamdulillah. Lah. Ya udah. Ternyata Marco ini karena dia monyet jadi dia nggak sholat. Baik, ada amalan lagi yang harus kita kerjakan. Nabi Muhammadnya udah nggak ada, tapi ada yang ditinggalin buat kita. Apa itu? Apa itu yang ditinggalin Nabi Muhammad kepada kita? Ada nggak? Al-Qur'an. Marco bisa baca Al-Quran? Yang benar nih, jangan main-main. Nanti bilangnya enggak lagi. Bisa. Coba kasih tahu kepada mereka bahwa kamu juga bisa baca Al-Quran. Oke, teman-teman. Ya. Kakak-kakak. Ya, sebelah sini. Kakek-kakek. Lah. Kakak-kakak. Kakak-kakak. Ya. Aku baca Quran. Ya. Dengerin ya. Ya. Kamu is? Ya, kamu is. Tes. Oh, di tes. Kamu baca, kamu lanjutin. Tes. Iya. Kamu baca, kamu lanjutin. Iya, di tes. Oh, di tes. Ya udah ya. Dengarkan baik-baik. 1, 2, 3. Lanjutkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Amin. Lah. Masa amin? Bukan, misalnya surat yang gampang. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3 gampang. Amin. Ya. Enggak bisa. Apa? Enggak bisa. Oh, enggak. Ya, enggak. Kamu enggak ngaji juga? Enggak. Masa enggak ngaji sih, katanya mau jadi pengikutnya Nabi Muhammad.
Karena Nabi Muhammadnya udah nggak ada, maka satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh adalah mendekati Al-Qur'an. Yang dekat dengan Al-Quran biasanya dia dekat dengan Rasulullah. Baik Margo. Iya Kak. Kalau gitu kamu duduk di belakang ya. Oke. Kamu pengen ngerapiin teman-teman klubnya yang rapi. Oke. Karena sudah jam 11, ada yang mau tampil juga. Oke. Coba cek dulu suaranya. Mana suaramu? Mana suara? Mana suaramu? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Baiklah teman-teman, duduk paling rapi. Pesannya yang pertama adalah yang dekat dengan Rasulullah hidupnya akan berkah, bertambah kebaikan. Kebaikan itu apa aja? Cerdas, sehat, pintar, pandai, iya, apalagi cerdas dan lain sebagainya ya. Oke, yang kedua adalah Nabi Muhammad suruh jaga apa? Lisan dan lisan dan tangan. Baiklah, kamu akhiri mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik